Yups, welcome to my channel. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Malam ini saya mau sharing nih tentang cara merawat gigi anak supaya sehat, putih dan rapi. Kenapa sih saya mau membahas tentang perawatan gigi anak gitu? Karena saya sudah melakukan penerapan sama anak saya sendiri. Saya sudah praktek sama anak saya sendiri. Dia itu punya gigi yang kayak gini nih. Dia tuh punya gigi yang bagus, yang rapi, yang putih, dan itu adalah salah satu kebanggaan saya juga sih. Soalnya kalau misalnya dia ke tempat kakek neneknya, mesti ditanyain kenapa giginya putih, kenapa giginya rapi, kok bagus sih, kayak gigi kelinci, kayak gini gitu. Dan itu jadi pembahasan saya, dan pengen cerita-cerita aja sama teman-teman, pengen sharing aja kenapa saya bisa membuat gigi anak saya kayak gitu, apa sih yang saya lakukan. Oke. Yang pertama, saya membiasakan anak saya untuk terbiasa dengan hal-hal yang baik. Apa itu? Ya, hal-hal yang baik itu seperti menggosok gigi sebelum tidur. Menggosok gigi sebelum tidur itu adalah tambahan bonus. Artinya setiap hari saya biasakan anak saya itu gosok gigi sehari kan 2 kali saat mandi, ditambah bonusnya menggosok gigi sebelum tidur, dan itu wajib. Nah, untuk mandi saya selalu mengajarkan anak saya, ayo gosok gigi Mbak Kia, ayo gosok gigi. Saya ambil sikatnya, saya juga ngambil sikat saya gosok gigi ke arah yang selalu diajarin pas dulu masih kecil. Jadi saya ajarin dia ikutin saya, karena memang anak kecil itu peniru yang ulung, dia tuh pinter banget. Jadi kalau anak kita kasih tahu dengan cara yang sebenarnya praktek bener-bener, anak kita tuh pasti pinter. Nggak mungkin enggak. Oke, ini semua anak nih, nggak cuma anak saya aja sih, anak-anak semua anak itu pinter. Jadi dia tuh bener-bener ngikutin apa yang saya arahkan, dan bener setiap mandi saya ajak. Jadi istilahnya kita menjemput bola. Jadi kita selalu ngajakin anak, ini sikat giginya, ini sikat gigi, dan itu setiap mandi dan setiap sebelum tidur. Jadi mereka ketika disuruh sikat gigi tidak ada drama, tidak ada penolakan, tidak ada kata no mama, nggak ada. Jadi ayo kita sikat gigi ya, ayo ma, ayo. Jadi dia udah welcome nih sama sikat gigi, udah welcome gitu loh, udah aku mencintai sikat gigi, aku mencintai gigi bersih aku. Nah, itu sudah ada di benaknya karena memang kebiasaan. Yang kedua, kita harus membiasakan diri yang anak-anak yang baik ya. Biasakan anak saya dengan tidak ngedot. Artinya memang mindset saya ngedot susu itu tidak baik buat gigi. Karena saya sudah membaca beberapa artikel, membaca beberapa pengalaman dari sosmed, dari pertanyaan-pertanyaan di Google. Saya cari beberapa, ngedot susu itu seperti meminum susu dengan kalau anak mama-mama di rumah itu ngedot, rentan waktu saat ngedot itu pasti lama, dan kadang tidur sambil ngedot, kadang dotnya itu masih nempel di gigi. Nah, sebagian kecil susu yang tertinggal di gigi, atau gigi yang mau tumbuh pun itu akan merusak gigi yang mau tumbuh. Jadi sebelum tumbuh pun bisa jadi giginya itu akan mandek gitu.
ya berhenti gitu. Gitu sih, itu menurut saya sih, nggak ngerti, tapi itu berdasar pengalaman sama artikel, jadi memang membaca beberapa, dan itu memang pengalaman, karena pengalaman itu jadi merubah mindset saya gitu. Dan yang kedua, untuk anak-anak saya memang membiasakan dari kecil tidak memakan makanan yang berpotensi merusak gigi. Apa aja sih yang berpotensi merusak gigi gitu? Yang pertama itu kerupuk. Nah, anak saya Kia ini saya biasakan, sama anak saya yang kedua nih, saya biasakan untuk tidak makan kerupuk. Walaupun kerupuk itu menjadi legenda makanan Indonesia. Ya, kenapa saya tidak membiarkan kerupuk? Saya pernah nonton kayak diari Raffi apa gimana gitu. Saya nonton anaknya itu nggak boleh makan kerupuk lah. Kenapa sih? Ya saya carilah, saya googling nih. Kenapa sih kalau misalnya kerupuk itu nggak boleh? Dan ternyata kandungan tepung kanji yang ada di dalam kerupuk akan membentuk gula, yang gula itu akan menjadi asam. Asam itu akan berubah menjadi lapisan-lapisan yang menempel. Jadi kalau misalnya bunda-bunda tahu, ada lapisan-lapisan kerupuk yang menempel di sini nih, di gigi-gigi kita, itu bisa mengikis enamel anak kita, karena itu masih gigi susu. Jadi kalau misalnya boleh saran nih, kalau misalnya memang nggak perlu banget, anak nggak usah dikasih kerupuk deh. Selain gizinya kurang, juga buat anak juga bisa merusak gigi loh, itu beneran. Jadi kalau misalnya bisa, kerupuk dihindari dulu deh untuk anak umur 3 tahun ke bawah, karena ya selain giginya rusak ya karena nggak ada manfaatnya buat anak gitu. Dan yang kedua itu coklat. Padahal coklat enak kan ya, tapi untuk anak 5 tahun ke bawah sebaiknya coklat itu dihindari. Nggak apa-apa sih kalau misalnya mau makan coklat pun, asalkan rajin gosok gigi. Nah, itu tergantung nih sama mama sekalian. Kalau misalnya lagi males nggak mau belajarin anaknya, atau lagi males dikit atau males banyak, sama aja. Bisa nih, no coklat dulu ya dek, no coklat dulu gitu, bisa. Tapi kalau saya memang pengen gigi anak saya bagus, saya ingin gigi anak saya sehat, jadi saya kurangi coklatnya sedikit. Pernah makan coklat? Pernah, tapi tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Jadi saya kasih jatah pas dia makan, atau mungkin pas dikasih temennya, pas dikasih nenek kakeknya, dan itu pasti jadi jatah dia pas saat dikasih kakek neneknya atau dikasih temennya. Sedangkan saya sendiri no gitu. Dan yang terakhir itu tidak saya kasih permen. Klasik sih ya, tapi memang bener loh, permen itu bisa menyebabkan gigi kita atau gigi anak-anak kita itu mengikis. Kenapa? Karena kandungan gulanya bisa merusak enamel gigi. Jadi lapisan-lapisan yang itu bisa nempel, dan itu bikin rentan, jadinya rentan, terus ngikis deh tuh giginya. Jadi bener kalau misalnya apa kata orang-orang dulu, jangan kebanyakan permen nanti giginya rusak ya, karena kandungan gulanya yang berlebihan, karena bisa mengikis gigi anak. Kan gigi susu kan masih rentan, masih tipis, nggak seperti gigi orang dewasa. Dan anak kecil pun hobinya mengemut gitu, jadi ngemut permen, dan itu semakin lama jaraknya kayak minum susu juga kan. Jadi semakin lama di mulut, jadi semakin
banyak yang tertinggal di gigi-gigi, apalagi gigi-gigi yang belum tumbuh. Jadi belum tumbuh aja udah disuruh masuk lagi kayak. Jadi tolong banget kalau misalnya punya anak, hindari dulu permen, bukan karena nggak langsung dikasih gimana gitu, enggak, tapi ya kalaupun dikasih disuruh sikat gigi, rajin sikat gigi, dan itu penting supaya anaknya juga sehat, giginya juga putih bersih gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya semuanya sudah, rutin dong ke dokter gigi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa-apa, kita ngerti nih. Pemeriksaan gigi itu penting loh, apalagi buat anak kecil, karena saat kecil penunjang untuk berbicara, penunjang untuk berbahasa, mengerti kesehatan itu adalah gigi. Jadi kalau misalnya gigi anak sehat, gigi anak tidak bermasalah, maka yang senang juga orang tuanya. Jadi kalau misalnya memang anak nggak ngerti nih kenapa sih gigi anak kita kayak gini, sebaiknya dikonsultasikan sama dokter gigi supaya untuk kedepannya tidak ada tidak ada apa ya, penyesalan. Aduh, tahu gitu anakku gini, tahu gitu anakku gini, tahu gitu pas kecil anakku nggak gini, tahu gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kan kadang orang tua kalau misalnya nggak langsung dari dokter tuh nggak percaya. Jadi kalau misalnya anaknya punya masalah ataupun orang tuanya ragu kenapa giginya anaknya seperti ini, langsung aja ke dokter gigi. Udah teman-teman, cukup itu dulu ya sharing yang aku kasih, sharing yang bisa aku ceritain sama teman-teman semua. Semoga sharing ini bermanfaat bagi semua ya teman-teman. Selamat malam. Yuk subscribe supaya channel ini lebih berkembang dari yang sebelumnya. Dan ditunggu next videonya ya. Klik like, comment, subscribe, and share.